Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak Despan berada. Semoga Bapak Despan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri Pak. Saya Farhan Sultan Hakim dari kelas M reguler dengan NIM 25410-891. Dibentuknya atau dibuatnya tugas video ini adalah untuk pemenuhan tugas saya untuk pertemuan ke-6 seharusnya. Ya, dengan materi check and balance negara hukum, demokrasi dan HAM, perubahan pasca amandemen atau perubahan pasca era reformasi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam topik utama, akan saya berikan pengenalan singkat dulu ya, bahwa pada era reformasi, rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto lengser, runtuh. Kenapa? Hal ini terjadi karena adanya demo aksi besar-besaran yang dilakukan pada tahun 98. Tentu demo ini tak lepas dari akibat kelalaian pemerintah dalam menangani krisis moneter yang dianggap lalai. Ya. Dan demo ini tentu saja tidak hanya melengsarkan Presiden Soeharto semata, Pak, melainkan juga mengubah sistem ketatanegaraan negara kita yang dari awal semenjak kemerdekaan hingga tahun 98 tidak pernah berubah. Meskipun bahwa Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa konstitusi kita dibentuk hanya untuk sementara dan akan dibentuk kembali supaya supaya istilahnya berada di jalan yang benar lah ya. Karena dibentuknya konstitusi secara sementara adalah supaya ya secepat-cepatnya merdeka dari Jepang, dari penjajahan Jepang ya. Tetapi pada kenyataannya sampai tahun 98 pun masih tetap digunakan. Ya, pada era sebelum reformasi Pak, atau sebelum amandemen ya, amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar kita, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, Pak. Ya, ini berbeda terbalik dengan kekuasaan yang seharusnya di tangan rakyat ya, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Pada akhirnya dilakukanlah amandemen. Selain untuk membatasi kekuasaan presiden ya 2 periode, karena sebelumnya juga kalau nggak salah kalimat diperbolehkan untuk menjabat untuk periode selanjutnya itu tidak dibatasi, sehingga menyebabkan ya istilahnya dalam satu kasus itu ada seorang presiden yang bisa menjabat hingga sampai 32 tahun, hampir 32 tahun ya. Nah, sehingga terjadilah perombakan besar-besaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar kita. Tentu ada pasal 6, bunyinya itu pasal 6 ayat 2 Pak. Bunyinya presiden dan wakil presiden presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat ya dengan suara terbanyak. Tapi di sini dirubah menjadi pasal 6A yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, Pak. Apakah cukup sampai di situ, Pak? Mengenai sistem pemerintahan kita? Ternyata enggak. Ternyata ada penambahan lembaga yudikatif baru, Pak, dan lembaga legislatif baru. Lembaga legislatif ini menambahkan Dewan Perwakilan Daerah, dan lembaga yudikatif ini menambahkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, kenapa sih alasan penambahan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi? Tentu hal ini tidak lepas dari kekuasaan MA, Mahkamah Agung, yang dinilai dan dianggap terlalu besar, Pak, mengatasi berbagai persoalan, dan kekuasaannya itu dikhawatirkan terlalu tunggal ya Pak untuk lembaga yudikatif. Nah, kalau sedangkan legislatif kan kenapa hanya ditambah 1? Karena untuk menyeimbangi kewenangannya DPR dan kewenangannya MPR. Jadi cukup 1. Sedangkan yang lembaga yudikatif ditambah 2 karena pada awalnya memang baru 1, baru Mahkamah Agung. Ya.
Eh, izin saya kutip ya, saya ambil dari jurnal UGM. Kenapa kewenangan Mahkamah Agung perlu dibatasi? Ya, karena sebuah sistem pemerintahan yang baik antara lain ditandai dengan adanya mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan kekuasaan. Check and balance memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang-cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemoni, tindakan-tindakan tirani, tindakan-tindakan yang sentralisasi kekuasaan, Pak, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, ya, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol yudisial, Pak. Makanya dipakai dan ya sesuai dengan teorinya Montesquieu ya, bahwa fungsi negara adalah ada fungsi legislatif, fungsi yudikatif dan fungsi eksekutif. Lanjut kita ke persoalan masalah HAM di Indonesia. Tentu persoalan masalah HAM di Indonesia ini bukan hal yang baru karena selalu terus menjadi polemik ya, dari orde lama bahkan orde baru bahkan sampai sekarang, Pak, sampai masa pemerintahan Prabowo Subianto masih menjadi polemik dan masih menjadi persoalan yang terus-terusan kita tuh berkelut dengan itu. Nah, kita flashback sedikit, Pak. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ya, banyak sekali pelanggaran HAM berat yang terjadi, Pak. Banyak orang-orang yang mengkritisi pemerintah, baik itu dari golongan masyarakat sipil atau bahkan ya masyarakat sipil yang baik dari yang terkenal maupun yang tidak terkenal tuh sama saja, Pak. Mereka tiba-tiba menghilang begitu saja, Pak, setelah mengkritisi. Seperti contohnya Tuji Tukul yang sampai sekarang nggak ada kabar, atau mungkin Munir, Pak, yang dibunuh, Pak, diracun di pesawat, Pak. Ya, orang-orang yang mengkritisi pemerintah itu ya entah bisa saja ditembak menjadi korban penembakan misterius, entah bisa saja diracuni seperti Munir, entah bisa saja dihilangkan seperti Wiji Tukul, atau ya mungkin ditenggelamkan, saya nggak tahu juga. Ya, meskipun pada sebenarnya pemerintahan Orde Baru itu selalu berdalih, Pak, kepada dunia luar bahwa kami memiliki HAM kami sendiri dan kami dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu mengedepankan HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu sebenarnya alibi yang digunakan pemerintah pada masa itu untuk supaya tidak ada intervensi kekuasaan kekuatan asing lah ya. Nah, selalu juga pemerintah itu memberikan doktrin-doktrin, memberikan propaganda kepada rakyat bahwa pemikiran-pemikiran mengenai human rights, hak asasi manusia, Universal Declaration, hak asasi manusia yang berlaku secara universal itu adalah suatu istilahnya bentuk antinasionalisme, Pak, karena berdasarkan pemikiran Barat, Pak. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu ya. Lalu selain daripada itu, pemerintahan Orde Baru selalu saja juga menggunakan Pancasila sebagai senjatanya untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, Pak. Khususnya yang tidak sejalan dengan dan tidak sepemikiran dengan mereka, Pak. Para kroni-kroni Soeharto ya, Pak. Tolong video ini untuk pribadi aja, Pak, karena kalau diumbar ke publik bisa-bisa saya kena masalah. Ya, sehingga mereka menjadikan penangkapan, penahanan, ya, bahkan pembungkaman itu seolah-olah adalah tindakan yang sah, Pak. Ya, meskipun memang mereka membentuk aturan terlebih dahulu, Pak, supaya istilahnya tindakan mereka itu sah, padahal sebenarnya tidak. Dan itu tuh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi ya, apalagi pembungkaman pers segala macam. Lalu bagaimana perkembangan HAM di Indonesia pasca era reformasi, Pak? Nah, pada era reformasi, perlindungan hak asasi manusia kembali dikukuhkan, Pak. Kenapa saya mengatakan kembali dikukuhkan ke dalam Undang-Undang Dasar? Ya, kenapa saya tidak menggunakan kalimat bagaimana ya? Saya tidak menggunakan kalimat ditambahkan, dimasukkan, tapi dikukuhkan ya. Karena ternyata dalam hasil riset saya, Pak, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, Pak, mengenai perlindungan HAM itu ternyata sudah diatur ya, meskipun memang tidak secara eksplisit. Ya, saya izin baca ya, Pak. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sebelum amandemen sudah mencantumkan hak untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat,
Lalu setelah dilakukannya amandemen, tepatnya pada pasal 28A sampai 28J, semakin diperkuat lagi mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Jadi sebenarnya memang perlindungan HAM di Indonesia itu seharusnya sudah terjadi sejak lama, Pak. Meski memang dalam praktiknya memang kurang ya. Tapi memang di dalam Undang-Undang Dasar itu sebenarnya sudah dicantumkan, Pak, mengenai perlindungan HAM itu. Baru setelah era reformasi akhirnya diperkuat lagi, dibentuklah juga kalau nggak salah Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga untuk memperkuat, untuk melindungi HAM-HAM yang dilanggar oleh negara. Lain lagi juga membentuk kontras ya, masyarakat sipil diperbolehkan untuk membentuk suatu organisasi sipil masyarakat. Kontras, komisi orang hilang kan. Lalu selain itu kan pembentukan UU Pers ya, yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie, sehingga membebaskan pers untuk meliput, untuk boleh untuk mempertanyakan, untuk mengkritisi pemerintah. Ya, yang dari awalnya memang otoriter, memang sangat otoriter dan tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi, akhirnya dikembalikanlah ke jalan yang benar oleh Presiden B.J. Habibie. Ya, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.